Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Harmoni Peduli. Bersama saya Ajo Firman. Bagaimana kabar sobat-sobat semuanya? Sehat kan? Atau ada yang lagi mabuk? Atau ada yang lagi belum makan nih karena uangnya lagi tipis? Atau lagi belum datang kiriman dari orang tuanya? Sabar ya, karena hidup ini butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bencana yang akhir-akhir ini terjadi, yaitu sebuah bencana yang bernama hidrometeorologi yang mengakibatkan bencana seperti longsor dan banjir bandang. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu seorang penggiat alam, dan beliau ini juga aktif di komunitas peduli lingkungan. Marilah kita sambut Saudara Fadil. Halo Sobat Harmoni semuanya, kembali lagi bersama saya Fadil Musajab. Di sini saya ada undangan spesial dari host kita pada kali ini, yaitu Saudara Ajo. Halo Saudara Halo, Ajo. bro. Halo bro. Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat berarti. Kalau Anda sendiri sakit? Sedikitnya agak sakit. Oh, semoga- soalnya kan faktor itulah kan. Tahu kan? Faktor ekonomi kan? Bukan ekonomi bro. Apa? Kan banyak permasalahan kita pada saat sekarang ini bro. Astagfirullah. Kan tema yang ingin diangkat pada kali ini yaitu tentang bencana. Jadi agak sedih ya mendengarnya bro. Iya, sungguh prihatin kondisi alam kita pada saat sekarang ini. Sangat prihatin lah bro. Jadi gitu aja lah sapaan dari saya ya guys. Oke. Jadi kita kembalikan saja dulu kepada hostnya, Saudara Ayu kita. Oke, sobat semuanya, kali ini kita akan mengupas tentang suatu bencana yang akhir-akhir ini terjadi, yaitu bencana hidrometeorologi yang berdampak pada bencana longsor dan banjir bandang. Nah, pada bencana ini bagaimana tanggapan saudara mengenai hal ini? Apa gejala awalnya agar ini bisa terjadi? Tanggapan saya mungkin ini agak sedikit mengupas pembahasan kita pada kali ini. Karena dari sekian banyak bencana di tahun 2025 sekarang ini adalah salah satu bencana yang begitu menakutkan bagi masyarakat. Juga termasuk bencana terbesar sepanjang sejarah kan? Ya, masuk ke bencana terbesar. Jadi pada saat ini ada kayak bencana banjir bandang, galodo itu yang turun dari bukit itu bukan lagi air, bro. Jadi kayak kayu yang berturunan, kayak seolah-olah hujan ini hujan kayu gitu. Jadi otomatis kita lihat di daerah Sumatera ya, bro. Sumatera Barat itu di pinggir pantainya itu penuh semua dengan kayu. Prihatin lah, bro. Jadi tanggapan saya terhadap bencana ini itu bukan terjadi karena Tuhan, bro. Jadi ada ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah menebas hutan kita atau menggunduli hutan lindung kita ini. Jadi untuk itu, untuk saudara-saudara sekalian juga ada nasihat untuk saudara-saudara karena ini untuk melestarikan alam kita. Jadi kurangilah untuk penebangan hutan atau menggunduli hutan karena itu berdampak bagi masyarakat kita pada saat sekarang ini. Jadi mungkin tanggapan dari saya cuma segitu. Saya kembalikan dulu kepada hostnya. Oke saudara, betul apa yang dikatakan saudara tadi. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah terjadi kerusakan di darat dan di laut, yang penyebabnya itu adalah perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Ada manusia yang serakah, dia ingin merampas semua hak alam kita, tidak memikirkan apa yang dampaknya akan terjadi. Sungguh rakus manusia itu. Semoga kita dan anak cucu kita nanti bisa melahirkan generasi yang sadar. Ingat, sadar. Sadar itu penting. Kalau tidak sadar itu namanya mabuk. Oh, mabuk ya, bro. Mabuk. Agak kacau itu. Oh, oke. Mengenai soalan berikutnya, terkait bencana ini itu kan ada banyak korban jiwa kan? Oh iya. Kalau korban jiwa kita lihat pada saat sekarang ini di lingkungan kita pada saat sekarang ini yaitu di Sumbar
yaitu data yang menunjukkan korban jiwa yang meninggal itu sebanyak 67 orang. Itu merupakan belum lagi yang apa bro, yang tidak selamat gitu, yang masih bisa Masih banyak yang belum ditemukan kan? ya, masih banyak yang belum ditemukan. Jadi ada juga kemarin itu di Padang Panjang 15 hari nggak ketemu. Jadi kalau data korban yang kehilangan yaitu sekitaran 27 orang yang kehilangan. Jadi dampak ini sangat prihatin sekali bagi kondisi 3 wilayah, yaitu Sumbar, Sumatera Utara, dan Aceh. Itu sangat prihatin bro. Sangat signifikan ya dampaknya. Dampaknya itu sangat Oke. Seperti yang saya lihat di media sosial, ada informasi yang beredar bahwa ada ungkapan seorang menteri. Dia mengatakan bahwa ketika seseorang hendak mengirimkan bantuan atau open donasi, orang tersebut harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, bagaimana tanggapan saudara mengenai hal ini? Apakah itu layak atau tidak? Kalau tanggapan dari saya pribadi itu sangat tidak layak. Dikarenakan pada saat kondisi yang kritis pada saat sekarang ini dan darurat bagi masyarakat dan rakyat yang telah terjadi bencana, yaitu banyak memakan korban jiwa. Sedangkan rakyat tersebut membutuhkan banyaknya bantuan. Jadi untuk menyalurkan bantuan dan donasi itu bukan semudah itu, saudara Firman. Betul. Jadi banyak jembatan putus dan aset lainnya Akses yang terputus. akses yang terputus. Jadi pengiriman bantuan itu jadi semakin lambat. Iya. Ditambah lagi ada surat edarannya kayak ini, harus izin pemerintah dulu. Jadi itu sangat tidak layak menurut saya. Oke, terkait dampak dari bencana ini, yaitu sangat beragam. Seperti terputusnya koneksi atau akses dari provinsi satu ke provinsi berikutnya. Itu mengakibatkan mata pencaharian rakyat atau masyarakat yang terkena musibah itu akan terputus atau terhambat. Nah, bagaimana tanggapan saudara mengenai hal ini dan bagaimana cara untuk memulihkannya agar bisa kembali normal? Kalau masalah akses yang terputus di setiap daerah itu mungkin kebanyakan banyak akses yang terputus. Banyak. Jadi perlu bagi daerah, pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu harusnya lebih gerak cepat. Iya, gercep kan? Iya, harus gercep karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan rakyat kecil. Apalagi yang berusahanya yang di luar gitu. Jadi dia mau berusaha jadi terhalang gitu. Nah, tambah lagi ini dia lagi kondisinya terkena dampak bencana juga. Jadi pemerintah itu harus gercep atau langsung salurkan bantuan lainnya. Gak perlu tunggu waktu kan? Ya, nggak perlu menunggu waktu lagi. Jadi harus paham lah pemerintah dengan kondisi rakyatnya. Oke, terkait banyaknya rumah yang hanyut, banyaknya bangunan yang hancur begitu saja seperti buih-buih lautan yang menerpa sebuah bangunan yang begitu rata, itu sangat menyedihkan hati ini. Sebagai seorang penggiat alam, bagaimana cara mereka bisa hidup kembali agar mereka bisa tumbuh dan bisa tidak sedih lagi? Jadi pada kondisi yang kita bahas ini, jadi ini rumah warga ini yang hancur. Yang hancur itu bagaimana gimana mereka tinggal? Sedangkan semuanya sudah habis, pakaian, uang pun mungkin ikut hanyut bersama lumpur-lumpur. Iyalah, otomatis lah rumahnya hanyut, jadi hartanya juga hanyut. Kecuali yang ada rekening kan? Iya. Kecuali ada yang di rekening. Kalau HP-nya hanyut, kalau kartu ATM-nya hanyut gimana? Ya wallahu a'lam. Jadi untuk kondisi saat ini ya yang perlu kita prihatinkan yaitu warga yang nggak ada lagi tempat tinggal, yang nggak ada lagi tempat untuk bergantung. Jadi itu sangat membutuhkan juga bantuan dari pemerintah. Dan juga banyak juga yang
masyarakat Indonesia ini yang berpartisipasi lah di dalam bantuan untuk berdonasi kepada rakyat-rakyat yang terkena bencana. Jadi untuk itu pemerintah juga harus menyokong untuk bantuannya untuk masyarakat yang terkena dampaknya, iya, yang terkena dampaknya lebih besar gitu. Jadi harus adalah bantuannya dari pemerintah dan juga sebagian juga ada kan donasi dari relawan. Iya. Nah mungkin akan kita mulai dari nol kan, sedangkan rumah itu sudah dibangun beribu-ribu tahun, Iya. sedangkan Udah lama juga iya, dibangun kan. dalam sekejap dah musnah. Itu sangat memprihatinkan. Jadi kalau kesalahan itu kembali lagi ke awalnya, ke yang tadi penebangan hutan tadi, di situ lagi kembalinya. Jadi intinya itu ada di pengundulan hutan. Karena nggak mungkin lah terjadi banjir akibat hujan yang deras saja. Kalau banjir bisa. Kalau banjir kayu kayak mana? Apakah bisa banjir kayu yang kayunya itu udah bersih terpotongnya? Nggak mungkin itu kesalahan dari hutan sendiri kan? Mungkin lah bisa monyet nebang pohon kan, udah digergaji pula. Itu Mana, kan mana tahu ada monyet juga kan? Nah, bisa Iya. tahu ya kan? Paham. Kan? Oke, terkait banyaknya korban jiwa, ini ada yang orang tuanya meninggal, istrinya meninggal, bahkan semuanya habis digulung air itu. Kemudian ada kebijakan dari suatu kampus, yaitu ada keringanan bagi mahasiswa terkait uang kuliahnya itu akan dibinasakan. Oke, akan dihilangkan, Iya, akan dihilangkan. akan dipermudah Iya. untuk Iya. proses kuliahnya. Bagaimana tanggapan saudara? Apakah kampus lain perlu melakukan hal seperti ini bagi para korban? Kalau kampus lain itu, kalau bagi saya kan, mungkin perlu bagi setiap kampus Iya. mengantisipasi lah untuk Korban. korban-korban yang terdampak bencana. Ya tentunya juga pihak kampus harus ada survei dulu ke tempat korban Biar nggak salah, Iya. salah sasaran. biar nggak salah sasaran. Jadi kalau kayak gini kan biar mempermudah juga urusannya nantinya. Karena memang banyak sih mahasiswa Iya. atau Pelajar. pelajar yang terdampak bencana ini. Jadi itu sangat membutuhkan bantuan dari pihak kampus dan pihak madrasah atau sekolah lainnya. Oke. Melihat situasi yang semakin hari semakin membaik, apa harapan saudara untuk pemerintah agar bencana seperti ini bisa teratasi? Kalau terjadi itu kita kan nggak bisa memprediksinya, tapi kita bisa mengatasinya dengan hal-hal yang kebijakan yang akurat. Yang akurat ya. Bagaimana tanggapan saudara? Apa harapan saudara kepada pemerintah agar bisa teratasi dengan baik? Harapan dari saya seorang pencinta alam kepada para pejabat. Jadi ini terkhususnya kepada pemerintah. Iya. Jadi harapan saya untuk kedepannya itu supaya lebih profesional lagi dalam mengatasi alam gitu. Alam. Jadi sebagai saya seorang pencinta alam aja merasa sedih melihat alam kita seperti ini digunduli, penebangan kayak gini kan. Jadi merasa terpaku lagi kan. Ada juga kan yang digunduli semua hutan ditanam sama sawit. Itu kan beda kualitas pohonnya itu beda kan? Itu sangat berbeda kualitas pohonnya. Iya. Yang menyerap air paling banyak itu yaitu pohon-pohon yang besar-besar yang itu besar, kan? yang Iya. besar. Kalau Sawit itu apa lah kan? ya pertumbuhannya kayak Pertumbuhan. gimana? Jadi karena hutan kita seluas ini, jadi mereka seenaknya aja Iya. mengambil lahan untuk menanam Iya. sawit. Iya. Jadi Berarti yang dipikirnya itu cuma cuan kan? kebanyakan kayak gitu. Jadi banyak juga yang kayak gitu. Jadi lahan ini diubah menjadi lahan sawit. Iya. Jadi itu sangat tidak pantas ya. Sangat menyayangkan itu. Jika penebangan hutan ini berlanjut hingga tahun ke tahun, mungkin kita semuanya akan musnah kan? Lebih miris lagi. Lebih miris. Miris lagi kalau kehidupan udah seperti itu. Berarti sama dengan membunuh rakyat sendiri. Seperti membunuh rakyat sendiri dan
sepertinya yang hutan kita yang rimbun, yang sejuk tadi, Iya. jadi merasanya kayak tandus gitu, Iya. kayak di padang pasir nanti. Pasir. Kalau semakin berulah tangan-tangan manusia Iya. ini. Semoga semua orang atau kalangan maupun penagih-penagih ini disadarkan lah ya. Ya, itulah harapan yang terbaik ya kan. Apalagi mau bulan puasa kan. Mau Sedang puasa, iya. banyaklah berdoa, Tilawah kan? Ya, tilawah juga, baca Al-Quran juga. Zakat fitrah jangan lupa ya. Oke, siap, itu nomor satu. Oke semuanya, terima kasih kepada host kita yang telah mengundang saya di pertemuan kali ini. Jadi mungkin karena keasikan ngobrol gitu kan, jadi Asik banget, bro. nggak ingat waktu yang sibuk tadi. Terima kasih sudah. Thanks bro. Oke, sobat Oke, guys. Harmoni, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Semoga ini bisa menembus hati para pejabat dan bisa menginspirasi kita semua. Salam harmoni. See you. Salam.